Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama begini, banyak sekali pemikiran-pemikiran keagamaan di kalangan umat Islam. Kelompok-kelompoknya pun banyak sekali. Secara umum kita bisa berkata begini. Kita harus membedakan antara agama, ilmu agama, dan pengamalan agama. Kita harus bedakan antara cahaya, orang yang mendapatkan cahaya itu, dan ilmu yang berkaitan dengan cahaya. Itu berbeda. Agama sudah muncul sebelum munculnya ilmu-ilmu keagamaan. Saya beri contoh. Sekitar 3 bulan sebelum Nabi wafat, turun firman Allah, Al-yawma akmaltu lakum dinakum. Hari ini sudah kusempurnakan agamamu. Jadi agama sudah sempurna waktu itu atau belum? Agama. Waktu itu sudah ada ilmu fikih. Sahabat-sahabat Nabi itu tidak tahu ilmu fikih. Karena nanti kemudian baru dilahirkan. Tetapi dia beragama. Dia praktekkan ajaran agama. Jadi beda antara ilmu agama dengan agama dan praktek keagamaan. Ada orang menganut agama, tetapi tidak punya ilmu agama. Ada enggak itu? Ada yang begitu. Tidak punya ilmu agama. Ada orang punya ilmu agama. Pendapat keagamaannya benar. Tetapi praktek keagamaannya salah. Saya ada dapat SMS tadi. Itu berkata begini, saya janji saya mau singgung malam ini. Dia katakan begini. Itu pandangan keagamaan Sayyidina Ali beda dengan pandangan keagamaan Muawiyah. Dan dia bilang hanya ada 2 ini saja, tinggal pilih salah satu dari 2. Saya jawab pintas. Saya katakan tidak cuma 2. Banyak yang lain. Saya akan beri contoh dari sejarah. Yang ini berlanjut sampai sekarang. Pendukung-pendukung Sayyidina Ali, yang kemudian dinamai Syiat Ali, itu beranggapan bahwa yang berhak menjadi pemimpin harus dari keluarga Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya kan? Terjadi perselisihan antara Sayyidina Ali dan kelompoknya dengan Muawiyah. Muawiyah itu dan kelompoknya berpendapat bahwa tidak harus dari keluarga Nabi. Yang penting dia orang Arab. Ada 2 pendapat. Berlanjut peperangan antara Sayyidina Ali dan Muawiyah. Kemudian timbul dari kelompok Sayyidina Ali kelompok lain yang dinamai Khawarij. Ya kan? Khawarij mengecam Sayyidina Ali. Tidak benar kamu. Kenapa mau terima itu arbitrasi itu? Sebenarnya, kita lihat pendapat keagamaan sekarang muncul. Sebenarnya siapapun boleh menjadi pemimpin suatu masyarakat. Apa dia keturunan Ali, atau dia orang Arab, atau bukan orang Arab. Sekarang ada 3 pendapat nih. Kita lihat kita sampai sekarang. Menurut kita sekarang, yang mana yang paling benar? Yang ketiga ya? Bagus. Mayoritas berkata yang ketiga. Saya juga berkata yang ketiga karena saya bukan Syiah.
Kalau saya Syiah berkata itu, ya kan? Tapi mayoritas berkata, ini pendapat keagamaan yang diterima oleh mayoritas. Ya kan? Tetapi bagaimana keberagamaan penganut pendapat yang benar ini? Bagaimana dia bersikap? Sikapnya kafir. Takfir. Ya kan? Pendapatnya sebenarnya benar. Tetapi dia mengkafirkan. Kafirlah Abu Bakar, kafirlah Umar, kafirlah Ali, kafirlah ini. Sampai sekarang kafirlah Quraisy Syihab. Ya kan begitu. Itu jamaat takfir. Bahkan sampai kepada pembunuhan. Walaupun pendapat keagamaannya benar, tetapi sikapnya beragama tidak benar. Ada tulisan dari seorang filosof Muslim. Dia katakan begini, bagus sekali. Dia bilang, ada istilah tafkir, pemikiran. Ada istilah takfir. Ya, dia bilang sebenarnya itu bedanya sedikit sekali. Bedanya, takfir, kafnya didahulukan atas fa. Ya, tafkir, fa-nya lebih dulu dari kaf. Kalau Anda tidak tepat menempatkan suatu huruf, Anda bisa berpikir tetapi hasilnya takfir. Ini yang banyak. Sebenarnya orang-orang Khawarij, takfiri itu dalam praktek ibadahnya istimewa. Lebih istimewa dari kita. Puasa Senin Kemis. Bangun tahajud. Itu yang bunuh Sayyidina Ali itu puasa Senin Kemis. Hafal Quran. Tetapi dia terbalik dari tafkir menjadi mereka itu bersikap sangat keras sampai-sampai kalau dia bertanya pada seseorang lantas dia anggap itu muslim yang bukan dari kelompoknya, dia bunuh. Itu Khawarij. Itu dulu. Jadi banyak orang muslim yang berbeda pendapatnya dengan mereka mengaku non-muslim. Kenapa? Karena mereka tahu, kelompok Khawarij ini tahu, kalau non-muslim harus dihormati. Wa in ahadum minal musyrikin astajaraka fa'ajirhu hatta yasma'a kalam Allah. Kalau ada seorang musyrik yang minta perlindungan pada kamu, maka lindungi dia. Nah, jadi daripada saya dibunuh, udah deh saya non-muslim, saya ini. Faham, tetapi prakteknya ini berkembang. Ulama-ulama kita dulu berpegang dalam sekian banyak diskusi, dalam sekian banyak pembahasan mereka, antara lain pada hadis Nabi, umatku akan berkelompok-kelompok menjadi 73 kelompok. Yang selamat cuma satu. Ya. Siapa yang selamat itu? Ma'ana alaihi wa ashabi. Yang sikapnya seperti sikapku dan sikap sahabat-sahabat. Bagus. Itu dulu mereka kumpulkan kelompok ini, kelompok ini. Baru yang selamat kelompoknya. Dari dulu mereka mengklaim bahwa mereka lah yang paling sesuai dengan Nabi. Sekarang ada kelompok seperti itu. Ingin mengembalikan kita harus persis sama Nabi. Sehingga kalau Nabi tidak mengamalkannya itu tidak boleh. Istilahnya kalau Nabi tidak amalkan itu bid'ah. Lahirin bid'ah. Kullu bid'atin dhalalah. Saya punya guru. Ini saya punya buku. Ini yang kita pelajari dulu di Azhar.
Ini ditulis oleh Syekh Abdul Halim Mahmud, Syekhul Azhar, pemimpin tertinggi Al-Azhar, atau kalau mau katakan pemimpin tertinggi kelompok Ahlus Sunnah. Dia katakan begini, 73, sekarang udah lebih 73. Syekh Muhammad Abduh itu berkata, jangan sampai kita sudah tidak termasuk di kelompok ini. Yang 73 udah habis, yang satu juga udah habis. Kita sudah tidak lagi. Kita aja di Indonesia berapa kelompok sudah. Di sini dia katakan kelompok Syiah aja ada 73. Jadi bagaimana? Bagus, dia ada sekian banyak uraiannya. Salah satu, ya, dan ini yang menjadi pegangan kami nih. Kami itu di Pusat Studi Al-Quran. Salah satu prinsip kita menghormati semua pendapat. Tetapi penghormatan tidak berarti menyetujui. Ya kan? Syekh Abdul Halim Mahmud berkata apa? Dia bilang ini hadis tidak diriwayatkan dalam salah satu dari kedua kitab hadis yang sahih. Tidak ada di Bukhari, tidak ada di Muslim. Selanjutnya dia katakan anna Sya'rani fi mizanihi qad rawa min hadis Ibn Najjar wa sahhahu al-Hakim bilafz sataftariq ummati ala nayyifin wa sab'ina firqah kulluha fil jannah illa wahid. 73 golongan semuanya di sorga kecuali satu. Bagusnya ini. Dia kata, ini menenangkan hati. Kenapa kita tidak berpegang pada itu? Nah itu tadi. Kita hormati siapapun yang berkata, ayolah jangan pakai celana. Ini ya kan? Silahkan. Tapi jangan bersikap seperti Khawarij. Mengkafirkan. Apalagi bisa jadi kita berbeda-beda. Tetapi perbedaan-perbedaan itu sebenarnya masih dalam koridor yang dibenarkan agama. Tapi yang kelompok Khawarij dan ininya, pokoknya kalau Anda tidak sama saya, Anda musuh saya. Nah, sekarang itu begini, kalau Anda tidak memusuhi kelompok ini, Anda musuh saya. Jadi orang-orang yang ingin berusaha mempersatukan ini, itu sebenarnya hanya perbedaan. Itu ini. Kita tidak menganut begini. Enggak, Anda musuh Anda. Ini bahaya. Musuh. Kita dianggap musuh. Dan ada tulisan lagi saya baca. Dia katakan biasanya orang-orang yang demikian itu sikapnya, wawasannya sangat sempit. Dia anggap cuma ini nih. Dia tidak tahu yang lain. Kalau orang wawasannya sempit, kita katakanlah sekarang, Anda tidak baca Bismillahirrahmanirrahim waktu baca Fatihah. Sah tidak salat Anda? Oh, tidak sah. Imam Syafi'i berkata harus baca. Tapi Imam Syafi'i kan punya dalil. Yang ini kan juga punya dalil. Tapi karena tidak tahu, salah. Anda harus sama saya. Oh itu dia begini. Dan dia seakan-akan sudah belah dada Anda dan tahu Anda itu siapa. Nah ini yang terjadi sekarang. Oh itu Quraisy Shihab itu taqiyah. Dari mana dia tahu? Nah, kata Zaki Mahmud, filosof di Mesir. Dia bilang biasanya orang-orang yang semacam ini wawasannya sangat sempit dan selalu curiga. Curiga, oh ini begini, ini begini, ini begini. Dan tidak punya karya. Itu bukan saya yang bilang tuh, tidak punya karya. Sedangkan orang-orang yang mau mempersatukan ini punya karya-karya, pelajari dong. Itu yang sekarang. Jadi itu ada agama, ada pengetahuan agama, ada sikap beragama. Orang-orang yang belajar agama itu, ungkapan begini, ini saya dengar dari satu teman.
Kalau dia belajar agama baru 2 tahun, dia sudah anggap dirinya Tuhan. Oh, ini halal, ini haram. Dia 2 tahun. Kalau sudah 4 tahun, dia anggap dirinya Rasul. Kalau 5 tahun, ada orang dia anggap saya bukan Rasul. Tambah pengetahuannya. Saya ini wali besar. Saya ini mujtahid. Saya ini bisa, ini. Orang yang belajar agama lebih lama, katakanlah 10 tahun, dia tahu dirinya bodoh. Imam Syafi'i itu berkata, setiap tambah ilmu saya, setiap bertambah juga kesadaran saya bahwa saya bodoh. Nah, ini sekarang kita ini yang belajar begitu, udah. Semua ini tidak boleh, ini tidak boleh. Subhanallah. Nah, baru dia seakan-akan menyelami hati orang. Oh, dia begitu karena dia ini, dia mau itu, saya ada. Oh, itu begini karena dia mau ini, dia mau itu. Dari mana dia tahu isi hati orang? Ada di zaman Nabi itu, ada seorang sahabat bunuh satu orang. Dia katakan, dia kan ucapkan syahadat. Kenapa kamu bunuh? Oh, itu dia cuma pura-pura, wahai Nabi. Taqiyah dia itu. Kata Nabi, kamu pernah belah dadanya, kamu lihat hatinya. Hampir semua yang maki-maki dan mengkafirkan itu tidak punya pengetahuan. Karena kalau dia tahu, dia tidak bakal memaki. Kalau dia tahu, dia tidak akan mengkafirkan. Karena Nabi bersabda, siapa yang mengkafirkan orang lain, maka salah seorang di antara mereka itu benar-benar dinilai kafir oleh Tuhan. Jadi kalau Anda kafirkan orang yang tidak kafir, siapa yang jadi kafir? Jadi tidak berat. Imam Ghazali berkata, walaupun sudah banyak sekali bukti bahwa dia kafir, tapi masih ada peluang untuk menjadikan dia tidak kafir, jangan. Nah ini sekarang sedikit-sedikit kafir, sedikit-sedikit kafir, sedikit-sedikit kafir. Dan tidak membaca. Terakhir saya katakan dalam konteks Sunnah dan Syiah, sebenarnya hemat saya bisa salah. Hemat saya, tokoh-tokoh itu saling hormat-menghormat. Saling hormat-menghormat. Kalau Anda buka buku-buku Sunnah, baca tanggapan mereka tentang Ja'far as-Shadiq misalnya, Musa al-Kazim, itu orang-orang luar biasa, dihormati. Tapi boleh jadi mereka beda pendapat, tidak apa-apa beda pendapat, karena wawasan luas. Ini, aduh, udah. Nah, kembali lagi, saya tuh menyesal, sayang, saya tidak marah. Nah, bicara pribadi lagi. Saya tidak marah, saya dituduh Syiah karena atau alasan marah itu disebabkan karena Syiah itu bukan Muslim. Bukan itu alasan saya keberatan. Alasan saya keberatan karena saya bukan Syiah. Saya disyiahi. Nah, yang nuduh itu tidak pernah baca buku saya. Saya menantang mereka. Saya punya belasan atau mungkin sekian puluh buku. Saya minta mereka baca itu kalau dia menemukan satu kata yang menunjukkan bahwa saya Syiah, saya akan kasih dia hadiah. Tetapi kalau dia menemukan pendapat Syiah yang saya kuatkan, itu ada. Tetapi dia juga bisa menemukan sekian banyak pendapat ulama Syiah yang saya tolak. Karena saya belajar. Puluhan tahun saya belajar. Dan saya tahu saya ada salah. Jadi saya tidak marah karena saya anggap Syiah itu sesat. Tidak. Dulu waktu saya jadi pertama jadi Menteri Agama sudah terus orang bilang, oh itu tidak boleh, itu Syiah ini. Itu waktu Pak Harto, benar tuh, kamu Syiah. Dia bilang, saya tidak jawab Pak. Bapak tanya saja si A, si B, si C. Dia tanya, dia bilang, enggak, semua saya tanya, enggak. Katanya kamu pernah bilang, melarang di satu TV, seorang tokoh, jangan biarkan dia berbicara,
karena itu bisa memecah belah umat. Dan dia itu orang Syiah. Saya bilang, benar Pak. Itu kejadian. Tapi kan santer nih. Saya Sunni, tapi saya diajar oleh orang tua saya, oleh guru saya, bahwa hormatilah Ahlul Bait. Dan penghormatan terhadap Ahlul Bait itu bukan karena mereka Ahlul Bait, tapi karena mereka punya ilmu, punya akhlak. Iya kan? Imam Syafi'i dulu juga pernah dituduh Syiah, Imam Syafi'i. Sampai dia mengeluarkan itu syairnya. Lau kana rafdan hubbu ali Muhammadin fal yashhadis thaqalan anni rafidun. Seandainya mencintai Ahlul Bait itu dianggap bahwa kita ini Syiah, biarlah semua orang tahu bahwa saya Syiah. Ini kita gimana tuh ini? Kita kalau melakukan penelitian bahwa ini begini dari segi sejarah, kita diam aja atau bilang ya dua-duanya benar. Kita berkata oke deh, diserahkan saja pada Tuhan. Itu yang diajarkan. Nah, yang diajarkan di sini oleh ini guru saya, ini salah seorang yang sangat saya sering, Allah yarham, Syekh Abdul Halim Mahmud ini sebelum jadi Syekh Azhar, dia dekan Fakultas Usuluddin. Orangnya sangat rendah hati. Saya sering naik bus sama dia. Itu dia ajar kita. Dia ahli filsafat. Saya cerita sedikit. Dia ahli filsafat. Pernah dalam suatu majlis dia mengajar. Dia katakan begini. Dia ahli filsafat tapi sufi. Dia ajar kita begini. Akhirnya nih. Saya akan menjelaskan pada kalian satu masalah. Siapa yang memahaminya pertama kali, mohonlah perlindungan kepada Allah. Siapa yang baru paham setelah 2-3 kali, bersyukurlah dia. Wah, kita ini heran nih. Ada yang bertanya, mengapa begitu? Dia jawab, yang paham pertama kali berarti dia ada kecenderungan untuk berfilsafat. Dan filsafat itu bisa menjerumuskan. Karena sangat mengandalkan akal. Tapi yang tidak, itu berarti dia tidak punya kecenderungan. Jadi ini orang sangat-sangat ahli tasawuf, tapi sangat cinta pada Ahlul Bait. Dia punya, ini apa yang saya sampaikan ini adalah ajaran beliau. Ini di sini penuh. Dan dia berkata bahwa Syiah Imamiyah itu Muslim. Perbedaan kita dengan mereka pada dasarnya adalah soal politik. Bukan soal akidah. Walaupun rumusannya beda. Itu yang saya tulis di buku Sunnah Syiah Bergandengan Tangan. Saya ada kritik di situ. Tapi saya katakan jangan dibaca oleh orang yang masih menuduh bahwa ini ditulis oleh orang yang bertaqiyah. Ada di sana. Nah, sekarang itu itu taqiyah itu. Jadi dia bilang, apa keuntungan saya mau taqiyah?